Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi dengan saya Koido untuk belajar fisika di Fokus Study Club ya. Nah, kalau tadi di video pertama kita belajar tentang inersia pada partikel. Partikel itu berarti kamu anggap seperti debu gitu ya, kecil banget, setitik kecil. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya itu punya bentuk-bentuk tertentu yang sudah jamak, yang sudah sering kita lihat. Seperti contohnya pertama batang. Nanti ada batang, ada segi empat, ada silinder, dan ada bola. Ada 4 macam ya. Nah, itu masing-masing akan punya rumus sendiri-sendiri yang kalian harus hafal. Nanti cari inersianya, tinggal datanya dimasukin ke rumusnya. Seperti itu ya. Contoh pertama, batang. Batang ada 2 tipe ya. Porosnya di mana? Kalau porosnya di tengah-tengah batang, rumusnya ml kuadrat per 12. M itu massa batangnya, L itu panjang batangnya. Ya. Tapi kalau di pinggir muternya, M kali L kuadrat dibagi 3. Oke, contohnya seperti ini. Berapakah inersia sebuah batang 2 kilo? Ini massanya. Panjangnya 2 meter, ini L-nya. Diputar di tengah batang. Berarti yang A ya, yang ini ya. Yang pertama ya. Pakai langsung rumus ml kuadrat per 12. 2 kali 2 kuadrat per 12. Jadi 8 per 12. Lalu kalau di pinggir batang, berarti di ujung sini, ml kuadrat bagi 3. Jadi tinggal masukin 2 kali 2 kuadrat bagi 3. 8 per 3. Gitu. Ya, batang ada 2 kemungkinan biasanya. Di tengah atau di ujung. Contoh lain. Kalau keping segi 4. Plat segi 4 tipis ya. Keping segi 4-nya katakanlah punya ukuran A kali B. Ini A, ini B. A kali B gitu ya. Panjang kali lebarnya. Kalau porosnya ada di pusat di tengah, rumusnya M A kuadrat plus B kuadrat dibagi 2. Tapi kalau di porosnya di tepi, jadi kalau di pusat kan ini muter gini ya. Muter sesuai bentuknya gini ya. Nah, kalau di tepi jadi ini kayak ngeflip gitu loh. Ngeflip ya, muternya di pinggir. Porosnya ada di pinggir. Kalau porosnya ada di sisi yang B, ini kan sisi B ya. Sisi B, maka rumusnya M kali A dibagi 3. Jadi kalian bisa simpulin ya, kalau misalnya porosnya ada di sisi yang A, berarti M kali B dibagi 3 nanti rumusnya. Oke, kita lihat contohnya yuk. Yang pertama, rumus soalnya dulu. Berapakah inersia sebuah plat segi 4 bermassa 1 kilo, ini M-nya, ukurannya 20 kali 40. Katakanlah ini A kali B-nya, gitu ya. Kalau diputar dengan porosnya ada di pusat. Pusat plat berarti yang nomor 3 ini ya rumusnya ya. Jadi yang A tinggal masukin ke sini. 1 kali 0,2 kuadrat tambah 0,4 kuadrat dibagi 2. Kita hitung dulu. Hasilnya 1/10. Oke. Nah, yang B. Kalau porosnya ada di sisi plat yang panjang. Berarti ini porosnya adalah si panjang, berarti yang B ya. Maka rumusnya M kali A bagi 3. 1 kali 0,2, sisi yang satunya lagi kan, 0,2 bagi 3. Berarti hasilnya 1/15 kalau di pinggir sisi yang B. Nah, yang C, kalau porosnya di sisi yang pendek. Sisi pendek ini berarti porosnya ada di A. Ya. Kalau porosnya di A, berarti rumusnya jadi M kali B bagi 3 gitu. Jadi 1 kali 0,4 bagi 3. Hasilnya 2/15. Nah, ada 3 macam ya, ini ya, seperti itu. 3 dari suatu keping plat segi 4. Variasinya seperti itu. Kita lanjut lagi. Kemungkinan ketiga bentuknya silinder atau tabung. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Pertama, silindernya silinder berongga, tengahnya kopong. Tapi rongganya itu agak tebal gitu. Jadi ada R1 sama R2.
R1 itu jari-jari besar, R2 jari-jari kecil. Gitu ya. Terus ada juga silinder pejal. Silinder pejal itu full, penuh isinya. Besi-besi semua misalnya silindernya ya. Rumusnya MR² bagi 2. Yang ketiga adalah silinder tipis. Dia tipis berongga. Jadi tidak ada R1, tidak ada R2. Kalau ini ada R1, R2, kalau ini nggak ada. Kalau silinder tipis, dia cuma MR² doang. Ya, kita lihat contohnya. Berapakah inersia sebuah silinder 1 kilo? Ini masanya dan jari-jarinya 30 cm R-nya. Jika diputar di poros di tengah dan silinder itu dianggap yang A dulu adalah silinder pejal. Jadi kita pakai rumus yang 6 ini. Jadi I-nya masanya tadi 1 kilo, R-nya 0,3 kuadrat bagi 2. 0,3 kuadrat bagi 2. 9/200. Kalau yang B kita anggap sebagai silinder tipis, kita pakai rumus yang ini. I sama dengan MR². Jadi cukup 1 kali 0,3 kuadrat. 0,09. Gitu. Itu ya, contohnya kalau silinder biasanya bisa pejal atau tipis, tergantung nanti soalnya. Nah, yang terakhir yang cukup sering adalah bentuk bola. Bola juga dibagi 2, ada bola pejal, ada bola tipis berongga. Pejal itu full, tipis ya kopong ya, tengahnya kosong. Kayak balon gitu. Tengahnya kan udara. Ya. Bedanya ada di rumusnya juga. Kalau bola pejal 2MR² dibagi 5. Kalau tipis 2MR² dibagi 3. Gitu. Contoh. Berapakah inersia sebuah bola massa 1 kilo? Jari-jari 0,2. Ini R-nya ya. Diputar di porosnya jika bola itu dianggap bola pejal. Yang A bola pejal, jadi pakai rumus yang ini. 2 kali 1 kali 0,2 kuadrat dibagi 5. Hasilnya 0,016. Ya. Yang kedua bola tipis. Tipis berarti yang ini. Rumusnya beda tapi angkanya sama ya. Jadi 2 kali 1 kali 0,2 kuadrat bagi 3. Kalau dibagi 3 hasilnya 2/75. Nah itu ya. Jadi yang menentukan adalah jenis bendanya apa. Pejalkah, tipiskah, batang, atau tadi keping. Ya. Jenis bendanya apa dan porosnya ada di mana. Biasanya begitu. Dan ini rumus-rumus yang harus kalian hafalin dulu. Memang harus hafal beberapa ininya ya. Seperti itu, inersia pada bentuk tertentu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.